Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal al-mustabtahi bihamdihi was sana'i alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karimul khisal al-azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Thumma amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Nikmatnya selalu silih berganti, tak terkira dan terhingga banyaknya. Mudah-mudahan selalu kita bersyukur kepadanya sehingga nikmat itu kembali selalu menyapa kita, khususnya nikmat bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita tidak jauh ketinggalan dari as-salafus salih, buat setelah Ramadan mereka 6 bulan berdoa semoga ibadah mereka diterima, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa pula mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Allahumma taqabbal minna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan rasa cinta kepadanya kita tak pernah melupakan sunnah-sunnahnya, dan setiap sunnah dipelajari pasti namanya disebut, dan saat itu kita mesti bersalawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam ini berbuah cinta kepadanya, dan di akhirat kita berhak dan diizinkan serta diridai mendapatkan syafaatnya. Amin. Ma'asyarul kiram, ya nampaknya kita tidak boleh lama-lama cuti ya, soalnya hari raya Idul Fitri kan sehari cuma. Tapi alhamdulillah kalau kita sebulan ini raya terus, masya Allah. Nah, masih ada kue raya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu tandanya kita berlebihan senang atau sangat senang. Mudah-mudahan tidak membuat kita lupa untuk menyambung ibadah puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini nak puasa ada tamu, nak puasa awak bertamu. Allah musta'an. Ala kulli hal, masih ada berapa hari lagi sih? 16 hari lagi insyaallah. Jangan lupa 6 hari. Bagi yang sudah mungkin sudah raya lagi ya. Hah? Ayo nama Allah musta'an. Semoga kita tidak termasuk yang mengada-ngada lagi. Amin. Melanjutkan kajian kita dengan Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah, yang dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah, beliau wafat 371 Hijriah. Jadi lahirnya kita akidah as-salaf ahli sunnah ahli hadis karena memang mulai lahir atau ditulis akidah-akidah yang menyimpang daripadanya, ya, seperti akidah Al-Mu'tazilah,
Al-Jahmiyah yang mengingkari semua sifat Allah. Kemudian datang Al-Kullabiyah, menetapkan sebagian, menolak sebagian besar. Kemudian dikembangkan oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, menerima hanya sampai 20 itu kelipatannya. Yang asli yang diterima dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya 7, yaitu sifat ilmu, sifat hayat, sifat kudrat, sifat iradat, sifat sama basar, kemudian al-kalam. Walaupun juga sebagiannya berbeda pemahamannya dengan pemahaman as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Namanya diakui tapi hakikatnya kadang tidak diterima, seperti sifat kalam. Bagi ahli sunnah Allah sendiri yang berbicara, tapi bagi mereka tidak. Allah menciptakan makhluk, lalu makhluk itu berbicara atas nama Allah SWT. Intinya Allah tak boleh berbicara. Atau sebagian mengatakan Allah berbicara tapi tak punya huruf, tak punya suara. Ada orang baca itu, tak ada huruf, tak suara, Pak. Kalau saya ngomong begini, saya berbicara. Apa namanya? Bisu. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi yang dikatakan berbicara itu ada huruf, ada suara, dan dipahami. Kadang-kadang orang ini belajar nahu, tapi belajar nahu tidak berguna kadang. Karena dinamakan kalamuna lafzun mufidun. Perkataan kita itu, kalam itu adalah lafaz. Kalau lafaz mesti bersuara, ya Pak. Melafazkan niat berarti mesti disuarakan niat itu. Kemudian kalau disuarakan mesti ada mesti ada hurufnya. Kalau tidak ada niatnya. Jadi kalau ini dikatakan al-kalamu wal lafzul sambung al-murakkabu al-mufidu, ini tidak ada yang belajar nahu nampaknya itulah. Nah, jadi al-mufidu bil wada, langsung bisa dipahami. Ya, kalau tidak juga bersami berarti belum kalamun mufid. Jadi itu dikatakan kalam. Lalu ada pula definisi kalam tidak bersuara, tidak berhuruf. Nah, di sini banyak perbedaan. Nah, ketika perbedaan ini menimbulkan kerusakan, melahirlah ilmu-ilmu alat ini. Seperti ilmu akidah. Jadi kita di akhir sekarang ini banyak yang keluar alat. Rusak bahasa Arab, keluar nahu dan saraf, ilmu balaghah, ma'ani badi' dan seterusnya, al-aswad. Dulu enggak ada ilmu itu zaman Nabi karena bahasa Arabnya tidak rusak. Rusak fikih, lahir ilmu fikih, usul fikih, qawaid tarjih dan sebagainya. Rusak penafsiran orang terhadap Al-Quran, lahir pula ilmu-ilmu alat untuk menjaga tafsir dari kerusakan itu. Rusak akidah, lahir pula ilmu alat untuk menjaga akidah. Lahirnya ilmu-ilmu akidah, ilmu firaq, ilmu adyan dan sebagainya. Rusak hadis. Hadis bisa rusak, bisa juga rusak oleh hadas. Nah, kalau hadis sudah berhadas, rusak dia. Lahir pula ilmu alat untuk menjaga hadis, ilmu rijal, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil, dan seterusnya. Jadi kita sekarang ini mempelajari alat. Jadi kalau sering keluar alat berarti banyak yang rusak. Tuan-tuan punya motor, waktu baru keluar alat, keluar alat. Alat itu sudah ada sebenarnya, tapi tidak pernah keluar. Bahkan ketika itu rusak, di mana pula letak alat itu, tidak pandu kita tahu, sah. Nah, tapi kalau sudah terlalu banyak ilmu alat, berarti ilmu banyak yang rusak. Paham sih? Makanya kita tidak lebih berilmu dari para sahabat dalam agama ini. Mereka lebih ilmu daripada kita. Makanya Abu Bakar lebih faqih daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik. Lebih faqih dari mereka. Cuma ilmu alat banyak digunakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Kalau
Abu Bakar enggak, karena fikihnya belum rusak, karena hanya Al-Quran dan Sunnah. Wallahu musta'an, dengan bahasa Arab yang sangat idim. Nah, kemarin Syekh Abu Bakar Ismaili membahas masalah itu yang merupakan kaidah. Kitab ini ibaratnya kaidah umum, karena memang waktu itu orang cepat paham juga, tidak perlu syarah. Kita kalau bacakan kaidah tidak disarah, tidak juga kita paham, padahal perlu pula syarah panjang-panjang. Makanya kitab orang sekarang semakin lama semakin tebal, ilmu semakin kalau cerita banyak berarti ilmunya sedikit. Jadi intinya sedikit. Sampai ada teman saya, Dr. Akmal, dia bilang, awak lebih alim dari Ibnu Katsir dalam masalah tafsirusan. Kenapa? Ibnu Katsir dia menjelaskan 5 ayat 1/4 halaman. Awak setengah ayat 5 halaman. Jadi paham tak? Imam Ibnu Katsir kan punya kitab tafsir. 5 ayat itu keterangannya setengah halaman. Awak setengah ayat 5 halaman. Perkataan Ibnu Katsir banyak maknanya, perkataan kita banyak katanya. Banyak katanya, sedikit maknanya. Makanya orang-orang Arab dulu simpel-simpel bahasanya, tetapi maknanya dalam dan luas. Kalau kita maknanya banyak sampel-sampelnya, tapi isinya satu aja. Contoh banyak. Allah musta'an. Jadi saya mengatakan mesti menerima, wajib diterima semua yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kecuali, dan tanpa syarat, tanpa kecuali dan tanpa syarat. Apa makna tanpa kecuali? Yang datang Al-Quran dan Sunnah menurut ahli Sunnah wajib kita terima tanpa dikecualikan. Sebab apa? Di sana ada aliran-aliran yang mengecualikan. Misal aliran Mu'tazilah misalnya tidak menerima hadis dalam masalah akidah. Apa masalahnya? Kenapa mereka tak menerima? Karena hadisnya kebanyakan ahad. Hadis ahad tidak bisa diterima untuk masalah akidah. Kenapa hadis ahad? Hadis ahad itu hadis diriwayatkan oleh orang per orang yang tidak sampai pada derajat yakin. Jelas? Makanya sedangkan akidah itu sesuatu yang bersifat yakin. Secara logika masuk. Benar kan? Ini akidah, keyakinan, kepastian. Padahal hadis yang kita pakai bukan sesuatu yang 100%. Unsur human errornya kemungkinan ada. Margin errornya masih ada. Menurut logika. Betul ya? Saya misalnya menyampaikan berita, tonton terima, betul. Tapi unsur ragunya kan masih ada. Sahih masih ada. Sampai tonton nanti bertemu langsung dengan apa yang saya sampaikan. Betul kan? Nah, sekarang datang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh tabi'in, misalnya Sa'id bin Musayyib. Dari Sa'id bin Musayyib diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang sahih tabi'in, misalnya Az-Zuhri. Dari Zuhri diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik daripada diriwayatkan oleh Qutaibah daripada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kan masing-masing orang per orang kan? Al-Bukhari sehebat apapun secara logika mungkin salah. Betul? Secara logika mungkin salah. Kalau secara nyata menggeleng semuanya. Buktikan di mana salah. Betul kan?
Sebab kalau pakai kaedah ini, sahabat Nabi mungkin juga salah. Tapi bukti salahnya di mana? Paham tak? Antum mengatakan, Ustaz Dasman tu kan juga manusia, mungkin yang disampaikannya mungkin salah. Cuma bisa tak antum buktikan salahnya? Hah? Bisa antum buktikan? Buktikanlah. Hah? Kalau sesuatu yang bisa dibuktikan salah, kita salahkan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan salah, berarti wih, ini sedunia orang meneliti hadis itu. Sedunia, kan dari dulu terbuka untuk meneliti hadis Sahih Bukhari, tak ada ditutup kan? Terbuka, siapapun berhak untuk mengkritik Imam Al-Bukhari. Sedunia orang dari zaman Al-Bukhari wafat 256 sampai hari ini 1446, tidak ada yang mengatakan hadis innamal a'malu binniyat riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim salah. Sah? Berarti faktanya hadisnya benar, tidak bisa dibuktikan sana, walaupun hadis ahad. Paham? Nah, orang-orang Mu'tazilah ingin menggiring orang dengan logikanya, padahal Nabi secara nyata menjadikan hadis ahad sebagai hujjah. Dan risalah kan kita bahas panjang lebar oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab mengumpulkan 300 hadis ahad yang kesemuanya membuktikan hadis ahad diterima dalam agama, baik akidah maupun selainnya. Kalau sudah 300 ahad berkumpul, berarti hadisnya jadi mutawatir. Paham tak? Cerdas Imam Syafi'i ya? Sahih? Makanya jangan keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Dah, sepakat kita? Enggak. Subhanallah, itu ragu dengan saya namanya. Nah, buktikan di mana salah saya. Demikian, dan itulah yang diikuti oleh al-mutakallimin tanpa kecuali. Tanpa kecuali mereka meragukan hadis ahad. Nah, sekarang datang hadis mutawatir. Lagi-lagi hadis mutawatir, ayat mutawatir, ayat kan mutawatir semuanya. Oh, harus pula sesuai dengan logika. Itu makna dari perkataan saya tadi, tanpa syarat, tanpa kecuali dan tanpa syarat. Ahlus sunnah menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul asal sahih hadisnya, diterima tanpa kecuali di bidang apapun, di hadis kah, di fikih kah, di akidah kah, di hukum, di sejarah, asal sahih wajib diterima. Yang kedua tanpa syarat, artinya tidak mesti tunduk kepada data, logika, retorika, tidak. Makanya semua aliran ketika menolak keyakinan ahli sunnah, pasti bahasanya mereka tidak paham, sah? Pasti bahasanya mereka tidak paham, atau akalnya sumbu pendek ya. Atau galanya pendek, akalnya picik, sah? Wawasannya sempit. Semuanya kembali kepada akal. Tidak bisa mereka kata hadisnya tidak sahih, atau masalahnya ini tidak diyakini oleh Nabi. Subhanallah, mereka ingin menjadikan keyakinan Nabi yang bukan disampaikan Nabi, seolah-olah Nabi tidak berbahasa Arab yang jelas. Mereka ingin sahabat berkeyakinan bukan yang dilapaskan oleh sahabat, tapi yang mereka bayangkan dalam diri mereka. Sahabat tidak paham makna ayat-ayat dan sifat, hadis-hadis sifat. Kan itu semuanya. Kita datangkan, bawa satu huruf sekarang bahwa sahabat menolak sifat ini, tidak ada. Terus mereka yang menyampaikan sifat itu, iya mereka menyampaikan, tapi mereka minta dia tidak paham maknanya. Allah, lalu 3 abad lebih orang tidak paham maknanya, baru datang
Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi di abad keempat baru paham maknanya. Berarti umat 3 abad itu sesat semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dimati. Makanya kesulitan mereka menjelaskannya. Diklaim bahwa akidah itu mayoritas, tapi awak yang dokter aja tidak paham. Kan itu sah? Mereka mengatakan bahwa akidah Allah tidak bersifat ini dan itu, keyakinan mayoritas umat Islam. Tapi enak juga dibilangnya, itu Dr. Dasman tidak paham loh. Awak 7 tahun pelajari tidak paham. Nah, bagaimana dengan nenek saya yang tidak pernah sekolah? Itu di mana letaknya mayoritas mereka berkeyakinan Allah tidak di atas, Allah tidak begini dan begitu. Ya Pak, awak yang sekolah Pak tidak paham nah. Menurut mereka kayak sabui dah. Nah, ini mereka tidak paham. Ini tidak jurusan akidahnya. Ini jurusan bahasa paham ya akidah. Ini jurusan bahasa paham akidah. Kan jurusan sastra, jurusan bahasa Arab kan, jurusan filsafat paham akidah. Awak jurusan sunnah tidak paham akidah. Mantap juga, berarti akidah tentu memang sulit. Kalau sulit tidak mungkin dia jadi keyakinan mayoritas, sebab mayoritas umat Islam tidak sekolah agama. Iya enggak? Mau saya absen? Mayoritas umat Islam tidak sekolah agama. Ya kita absen mulai dari Bapak. Yang tamat pesantren dan yang hadir nih enggak sampai 2 orang 3 orang sah. Semuanya sekolah umum. Itu di mana letaknya mereka paham akidah itu? Dengan istilah-istilah jauhar, arad, sah, jisim, tasbih, tajsim dan sebagainya. Mana mereka paham? Saya aja yang sekolah tuh bilang tidak paham. Makanya sekarang senjata makan Tuhan. Katanya mayoritas umat Islam berkeyakinan enggak. Mayoritas berkeyakinan Allah di atas. Termasuk yang menyatakan tidak di atas itu dia berkeyakinan Allah di atas. Buktinya tunjuknya ke atas, menengadah ke atas. Ketika mengatakan sesuatu berdoa juga hatinya ke atas. Ketika menyenangkan orang sabar ya, ini ketentuan yang maha tidak mengambil tempat. Ada tentu Pak dengar Pak? Ada dengar enggak? Berapa umur? 80-an. Masya Allah, dah 70-an lebih tidak pernah mendengar bahwa ketika orang menenangkan sabar nak ya, sudah ketentuan yang tidak bertempat. Nggak ada. Atau sudah ketentuan yang di mana? Nggak ada. Semuanya bilang semua ketentuan yang di atas. Masih ingat dulu ketika kita nak merantau menuntut ilmu, apa kata mak? Hati-hati nak ya, sah, jangan lupa pada yang di atas. Itu di mana pula keyakinan mayoritas bahwa Allah tidak bertempat? Jelas ya. Batang kala dia mono ahli, tidak juga akan merubah keyakinan umumnya fitrah manusia yang masih sehat Allah di atas. Makanya saya bilang yang di atas itu bilang dia di atas. Yang bolak-balik naik turun ke bawah, naik ke atas turun ke bawah juga mengatakan Allah di atas. Yang pernah ke atas juga bilang Allah di atas. Semua orang atas bilang Allah di atas. Orang bawah bilang Allah tidak tahu alamatnya. Paham maksud saya? Yang di atas Allah bilang dia di atas. Yang bolak-balik turun ke bawah, naik lagi ke atas, mengajarkan kepada Nabi siapa? Jibril bahwa Allah di atas. Yang pernah ke atas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allah di atas. Sedangkan yang tak pernah ke atas siapapun namanya, nak Ra'sul Mu'tazilah, nak Ra'sul Mutakallimin, nak Kullabiyah, nak Jahmiyah, nak pokoknya asal pakai iya semuanya pasti tidak iya tuh.
Jelas ya? Wih. Kalau dah pakai iya, Asy'ariyah, Kullabiyah, Jahmiyah, itu Mu'taziliyah. Dah kalau pakai semuanya itu tidak asli lagi itu. Yang asli adalah Ahlus Sunnah. Tidak ada nama-nama lain. Ya, Ahlus Sunnah itu tidak dikenal dengan nama. Ya, dengan nama selain Sunnah. Jadi kalau lah nama, apalagi lah banyak lah mere, di fikih ke mere, di akidah ke mere, di tasawuf ke mere, di tarekat ke mere. Bapak Jarod, sejak kapan pula agama ini dikapling-kapling? Sah? Kalau memang tasawuf antum tu benar, tasawuf Nabi. Kalau benar fikih antum benar, fikihnya Nabi. Kalau benar tarekatnya benar, itu adalah tarekat Nabi, selesai. Antum ikut tarekat mana? Tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Naqsyabandi tidak ada maksumnya. Dan ketika ditekatkan dengan sunnah Nabi, banyak penyimpangannya. Tasawuf Ghazali tidak maksum. Ketika didekat dengan sunnah Nabi, banyak hadis palsunya. Al-Junaid al-Baghdadi juga begitu. Makanya kalau nak tasawufnya Rasulullah. Nak fikihnya Rasulullah. Boleh antum melalui jalur al-Baghdadi silakan. Tapi jangan nisbatkan kepada asal tidak atau keluar daripada fikih Syafi'i, salah. Berarti bukan Ahlus Sunnah Indonesia. Ini yang salah besar. Paham? Ini nak menyatukan umat tapi dibuat petak-petak. Boleh cara. Menyatukan itu bikin satu. Wih. Satu petak semua. Petak Rasulullah SAW. Tidak ada masalahnya. Antum mereknya apa? Syafi'i. Syafi'i tadi ya? Masih kan? Masih. Akidahnya apa? Enggak. Fikih Syafi'i tadi akidahnya. Kok bisa beda? Memang Syafi'i tidak berakidah. Ada akidahnya. Akidah apa dia? Alhamdulillah, akidah ahli hadis. Ahmad akidah ahli hadis, bukan ahli hadis. Makanya susah menjelaskan kalau tidak mengikut sunnah. Bawa ahli dari manapun nanti tidak juga pandai menjelaskannya. Sebab belok-beloknya banyak. Kalau al-haqqu itu ablaj, yang hak itu cepat selesai penjelasannya. Wal batilu lajlaj, yang batil itu belok-belok. Ini ahli sunnah tapi suka bid'ah. Disuruh pegang kalimat ahli bid'ah tidak mau juga. Itu kan? Ini pengusung bid'ah hasanah. Kalau gitu antum jadi ahlus sunnati wal bid'ah hasanah. Tidak juga mau. Bang, mau orang dikasih gelar ahlus sunnah wal bid'ah? Iya gimana? Kalau kita ahlus sunnah, kita katakan bid'ah tidak kita terima, selesai. Nak hasanah, nak hasuna, walaupun di musalla al-hasanah, semua bid'ah adalah karena kita ahlus sunnah. Ini enggak ada bid'ah hasanah. Kalau gitu antum jadi ahlus sunnati wal bid'ah. Enggak mau juga. Pokoknya kami ahlus sunnah asli, walaupun campur-campur. Kalian ahlus sunnah abal-abal, walaupun murni. Kan gitu kenyataannya. Kan diumumkan untuk meng-counter pemahaman ahli bid'ah Wahabi. Itu ahli bid'ah Wahabi. Kenapa ahli Wahabi itu ahli bid'ah? Karena tidak menerima bid'ah. Jadi kita dibid'ahkan karena tidak menerima bid'ah. Sama dengan ketika saya tidak ikut marah, saya dimarahin. Kenapa kamu dimarahin? Karena kamu tidak ikut marah. Pernah satu majelis semua keluarga saya marah kecuali saya. Akhirnya kakak saya bilang, dimarahin saya, kamu kenapa tidak marah Dasman, katanya. Jadi dimarahin karena nggak marah. Ini dibid'ahkan karena tidak terima bid'ah. Sama dulu Nabi juga disebut dulu ahli bid'ah. Tidak tahu ya teman-teman.
lambat menerima. Nabi itu dibilang ahli bid'ah, istilahnya yang berbeda. Saba'a Muhammad, Muhammad bawa ajaran baru. Ajaran baru ya bid'ah namanya. Sah? Imam Ahmad dulu oleh orang Mu'tazilah yang pembisik pemerintah, mereka selalu berada di ketiak penguasa. Makanya kalau berada di ketiak penguasa begitu jadinya. Akhirnya dia menjadi ketua Mahkamah Agungnya waktu itu. Semua hakim di daerah dia yang tunjuk. Maka dikerahkannya bahwa mereka sepakat menghukum Imam Ahmad sebagai aliran sesat, ahli bid'ah, dhallun mudhillun, firqatun dhallah. Nah, Imam Ahmad adalah golongan sesat, menyesatkan. Yang benar yang mana? Hah? Yang ahli bid'ah yang mana? Tentu yang menerima bid'ah, yang menjajakan bid'ah, yang menghasanakan bid'ah. Kalau Ahlussunnah enggak, bahwa bid'ah itu selamanya adalah dhalah, dah selesai. Walaupun resikonya antum terpaksa digelar ahli bid'ah oleh ahli bid'ah, karena sesama ahli bid'ah tak mungkin saling membid'ahkan. Paling yang pasti yang dibid'ahkan yang tidak ahli bid'ah, itu sudah. Makanya aliran lain tak dibid'ahkan. Sebab apa? Sesama bid'ah tak boleh saling membid'ahkan. Pasti yang dicari yang tidak menerima bid'ah. Atau mau menerima bid'ah? Bid'ah hasanah. Di musalah hasanah. Tidak mau juga. Jadi kita ganti nama. Nah, Allah musta'an. Jelas ya? Taib. Ini mulai gaji kemarin. Supaya nyambung dengan sekarang. Qala rahimahullah, setelah wajib menerima tanpa kecuali dan tanpa syarat. Apa maknanya kan? Baik. Tanpa kecuali tanpa syarat dari saya, bukan dari saya. Nah, karena apa? Karena di zaman sekarang kenyataan itu banyak diangkat. Kita bukan tidak terima hadis katanya. Sebab menolak hadis itu kafir hukumnya. Cuman masalahnya pemahaman antum berbeda dengan pemahaman kami. Paham tak? Ya, pemahaman antum gimana? Kami memahami Nabi dengan teksnya. Kalau kami memahaminya dengan konteksnya. Jadi seolah-olah asal kata atau asal kalimat itu konteks. Padahal asal kata itu adalah teks. Dipahami teksnya dulu, tidak boleh keluar dari teks kecuali ada. Tidak boleh keluar dari teks kecuali ada indikator yang mengharuskan kita keluar dari situ. Paham saya? Hah? Antum dari awal tadi memahami kajian saya atau kajian ustadz lain atau perkataan seorang manapun pakai konteks, pahamnya atau teks biasanya. Antum memahami Pancasila pakai konteks atau teks? Teks. Di mana pula letaknya harus konteks dulu semuanya. Ya Pak. Al-aslu bil kalami la haqiqah. Tidak keluar dari hakikat kecuali dengan qarina. Dan qarinanya bukan asal-asalan, harus benar. Jangan tuh mengatakan bahwa saya melihat singa sedang khutbah. Ya. Tidak mungkin singa khutbah, sah? Qarinanya apa? Qarinanya apa? Jangankan khutbah, masuk masjid aja tidak boleh singa. Boleh singa masuk masjid? Woi, boleh apa enggak? Bukan saya tidak bertanya dengan hukum syar'i. Saya bertanya, kalau sempat singa di masjid tak ada yang berani masuk dah. Maka jangan pelihara singa di masjid. Berarti yang dimaksud dengan singa adalah khatib yang pemberani. Itu kan ada qarinahnya bahwa singa tak pernah khutbah. Jangan dibawakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab Allah berbeda dengan makhluk. Jelas ya? Ini makhluk dengan makhluk dan ada qarinahnya. Antum menolak Allah di atas, apa qarinahnya? Apa indikatornya? Hah? Apa indikatornya? Kalau kita indikatornya singa dengan singa tadi ada kesamaan. Khatib dengan singa ada kesamaan. Kalau Allah dengan makhluk ada kesamaan? Tidak. Dari sisi manapun tidak ada kesamaan. Maka tidak berlaku majas. Kalau ada yang memaksakan majas, inilah letaknya kesesatan itu. Karena sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka tidak berlaku majas pada Allah. Karena majas itu harus ada wajah syabah antara musabbah dengan musabbahi bihi. Kaji apa loh usahanya? Ini kajian mubalaghah. Ada musabbah dengan musabbabi yang diserupakan, harus ada kesamaan dengan yang diserupakan dengannya. Yang punya sifat asli tadi keberanian apa? Yang punya sifat asli berani itu siapa? Singa. Ini namanya musabbahun bihi. Orang yang berani diserupakan dengan singa. Musabbahnya adalah khatib tadi. Karena khatib kalau sudah berani menyampaikan tanpa pikir kiri kanan, kan singa kan tidak pikir kiri kanan dia kan? Yang dikejar yang di depannya aja. Makanya tidak ada yang tidak dikejarnya. Nah, makanya keberaniannya diserupakan dengan keberanian singa. Berarti sifat berani itu siapa? Singa. Lalu orang yang pemberani disebut singa. Makanya dulu ada paman saya di Pekanbaru ini, udah lama era 80-an, digelar dengan sipulan singo. Kalau tuan-tuan pernah dengar itu berarti Mama Dayan no. Nah. Ya, tapi kalau ada berurusan dengan dia jangan bawa saya dah. Beliau udah meninggal, semoga Allah mengampuninya. Orang Bagak Pekanbaru dulu teman. Ada pernah dengar enggak? Hah? Enggak. Antum belum lahir 80-an belum ya? Sudah. Iya 70-an 80-an. Jelas ya. Tidak ada bakat-bakat Bagak juga nampaknya. Enggak. Dia saya enggak orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada wajah, ada keserupaannya. Allah ada keserupaannya? Tidak. Maka ketika antum katakan kalau Allah di atas mesti bertempat, antum sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah di atas mesti berjisim, berbatang tubuh, antum juga sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Rumus salah, hasil salah. Ketika dia pakai rumus ini, ujung-ujungnya menolak Al-Quran dan hadis dengan alasan harus dikontekskan. Cuman konteks tidak ada qarinah, tidak ada indikatornya, kecuali indikator batin. Ustaz, Assalamualaikum. Nah, pahamnya? Paham? Baik, kita lanjutkan. Atau kita stop aja dulu. Lanjut. Masih kuat? Nah, alhamdulillah. Kan tak puasa kan? Bulan puasa saja sampai 2 kali lipat ini waktunya, masa sekarang enggak? Nah, masyaallah. Qala al-muallif rahimahullah wa ya'taqiduna anna Allah ta'ala mad'un bi asma'ihi al-husna wa mawsufun bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya pendek, tapi saya mensyarah agak panjang sedikit ya, tapi kita persingkatlah ya. Pokoknya kalau tuan-tuan sudah ngangguk-ngangguk udah paham, berarti tidak perlu diperpanjang. Yang penting kan sampai paham aja, sah? Jadi beliau meyakini setelah tadi kan, sebelum dia katakan wajib menerima, sah? Wajib menerima, salah satu wajib meyakini. Maka dia iringkan dengan kalimat wa ya'taqidun.
bahwa mereka berkeyakinan kokoh, i'tiqad, berpegang teguh. Siapa mereka? Dah lupa lagi. Setiap mereka dalam kitab ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu berkeyakinan anna Allah Ta'ala mad'uun bi asma'ihil husna, diseru dengan nama-namanya yang al-husna. Apa makna diseru? Yaitu diibadati, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dalam surah Al-A'raf ayat 120. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah, ya. Maka fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama itu kepadanya. Dan doa adalah kalimat ganti langsung dari ibadah. Doa adalah kalimat ganti langsung dari, atau kata ganti dari ibadah. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian beribadah kepada seorang pun di samping beribadah kepada Allah. Nah, kalimat ibadah di sini kata ibadah di sini diganti dengan kata doa. Makanya Nabi mendefinisikan ibadah dengan ad-du'a, atau ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya kesyirikan selalu berkaitan dengan doa. Dan kesyirikan selalu pada umumnya itu terjadi pada tauhid uluhiyah. Makanya orang-orang yang mendekati syirik sangat anti dengan tauhid uluhiyah, seperti yang mengagungkan para habib, para wali, yang khususnya yang sudah mati, ya, yang sudah mati. Pokoknya habib apa wali itu ada garis keturunannya. Asal keturunan itu keturunan wali. Sejak kapan pula wali itu bisa diwariskan, kecuali wali syaitan, ya. Kalau waliur rahman itu tidak bisa diwariskan. Nabi Nuh wali kan, tapi anaknya walius syaitan. So, Fir'aun walius syaitan, istrinya waliyatur rahman. Tidak sempurna dari wanita, kata Nabi, kecuali 4. Salah satunya adalah Asia, istri Fir'aun. Masya Allah, di rumah yang rusak, tapi dia tidak sedikit pun rusak, bahkan semakin bagus. Mutiara tetap mutiara, emas tetap emas dimanapun tempatnya. Maka jadilah antum mutiara, jadi emas, walaupun di lingkungan yang rusak. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi jangan beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Jadi dikatakan doa itu adalah ibadah. Nah, oleh sebab itu Allah punya nama Al-Husna, dan nama itu adalah cara atau sarana yang mesti digunakan dalam beribadah kepada Allah, yaitu dalam bentuk doa. Maka disyariatkan kita untuk berdoa, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa mausufun bisifatihi, Allah juga memiliki sifat-sifat. Nama tanpa sifat kosong. Jadi Allah Maha Pengasih, memang memiliki sifat kasih.
Allah Maha Penyayang karena memang memiliki sifat sayang. Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi karena memang suka memberi. Allah Maha Melindungi karena dia punya sifat melindungi. Maha Memberi rezeki karena dia selalu memberi rezeki. Jadi dia juga punya sifat. Maka setiap nama mesti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat menjadi nama. Makanya oleh sebab itu para ulama akidah Ahlussunnah mengatakan al-aslu as-sifat wal asma mustaqqatun minha. Hukum asalnya dari sifat. Nama adalah pecahan kata dari sifat. Makanya setiap nama mesti mengandung sifat, dan tidak semua sifat menjadi nama. Kan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah membalas tipu daya. Wallah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, Allah balas dengan tipu daya. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Tapi apakah nama Allah penipu? Tidak ada nama Allah Al-Makir. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu, mengkhianati Allah. Allah membalas pengkhianatan mereka. Sehingga yang terkhianati mereka sendiri. Tapi ada nama Allah khain, Allah Maha Pengkhianat? Tidak. Jelas? Makanya nama mustaqqatun atau mustaq minas sifah wa laysat al-aks. Sedangkan ahli bid'ah membalik. Hukum asalnya adalah nama. Sifat adalah cabang dari nama. Sehingga mereka menerima sebagian sifat, menolak sebagian besarnya. Kalau begitu sama ahli sunnah dengan ahli bid'ah? Sama ahli sunnah dengan ahli bid'ah? Tidak. Mungkin tidak seseorang ahli sunnah dan juga ahli bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena pertanyaan selanjutnya, Nabi mendakwakan sunnah saja atau mendakwakan sunnah dan bid'ah? Serius ini. Tapi Nabi membolehkan bid'ah di zamannya. Nah, balik lagi, apa definisi bid'ah? Sesuatu yang baru, semua yang baru bid'ah. Sepatu baru bid'ah, HP baru bid'ah. Di situlah letak masalahnya. Itu menurut bahasa, tapi kalau menurut syariat, bid'ah itu meyakini sesuatu dalam agama yang tak pernah ada di zaman Nabi. Berarti kalau zaman Nabi ada bid'ah? Tidak ada. Zaman Nabi tak ada bid'ah. Makanya orang yang mengatakan Nabi membolehkan bikin bid'ah, dia pasti ahli bid'ah. Paham Pak? Tidak ada orang yang mengatakan Nabi bikin bid'ah atau melegitimasi bid'ah kecuali ahli bid'ah, walaupun mengakunya ahli sunnah. Karena kenyataannya dia mendukung semua bid'ah. Apa aja bid'ah didukungnya kecuali bid'ah Wahabi. Nah itu aja masalahnya. Semua bid'ah didukungnya kecuali bid'ah Wahabi. Tidak mungkin melegitimasi bid'ah kecuali ahli bid'ah. Kalau betul Nabi melegitimasi bid'ah, tentu berani tidak bilang Nabi ahli bid'ah, atau misalnya ini bid'ahnya Nabi. Nah, berarti Nabi bukan Nabi bid'ah, tapi Nabi adalah Nabi sunnah. Alhamdulillah. Kalau gitu Nabi mendakwakan bid'ah dan sunnah, betul? Tidak. Nabi hanya mendakwakan sunnah. Berarti bid'ah ada setelah Nabi SAW. Jadi meyakini sesuatu dalam agama setelah Nabi, padahal tidak ada zaman Nabi, itu namanya bid'ah.
Dengan kaidah ini gampang, kita mudah untuk mengaplikasikannya. Mau contoh paling anyar? Contoh paling anyar. Sekarang kan orang, ya, saya sebenarnya tidak mau juga, cuman jadi viral pula nanti kan. Tidak suka yang viral-viralnya, banyak masalahnya. Nah, sebagian orang sekarang melakukan hari raya setelah puasa 6 hari. Sah? Ini sunnah atau bid'ah? Kan tradisi. Nah, gimana? Tradisi boleh tidak dihukum bid'ah? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sah? Nah, gampang. Ini tradisi, kita tanya, tradisi masyarakat atau tradisi agama? Hah? Merasakan mana? Enggak kok, kampus saya enggak. Enggak. Bukan tradisi masyarakat Kampar. Sahih? Buktinya sebagian besar orang Kampar tidak ada hari raya puasa 6. Sah? Berarti bukan tradisi masyarakat Kampar. Berarti tradisi agama atau bukan? Ada kaitan dengan agama? Baik. Namanya saja hari raya puasa 6. Puasa 6 bagian dari agama? Baik. Terus berarti ini tradisi agama, tradisi masyarakat. Dalam keyakinan orang tuh, tidak keyakinan abang dah. Ah, campur agama dan masyarakat. Ini ada agama tanpa masyarakat? Ada masyarakat tanpa agama? Ada masyarakat agama tanpa masyarakat? Itu bisa dipisahkan tradisi agama masyarakat dengan tradisi masyarakat? Enggak kan? Ini ada kaitan enggak dengan agama? Ada, alhamdulillah. Dikaitkan dengan puasa 6 hari. Ini murni agama? Baik. Raya itu bagian dari agama atau bukan? Baik. Sekarang kita tanya, ada enggak raya ini di zaman Nabi? Ada enggak raya ini diperintahkan Nabi? Ada. Ayo puasa 6 bang. Iya deh. Nya kita puasa 6 kita ayo jangan ke Idul Fitri. Ada diperintahkan Nabi ayo setelah puasa 6? Tidak ada. Kemudian ada enggak sahabat yang meraya setelah puasa 6 disetujui Nabi? Tidak. Sunnah kan tidak keluar dari 3 ini. Baik sunnah menurut ahli usul fikih sekalipun yang mendukung legal formal, tidak ada. Di perintah Nabi tidak ada. Di perbuatan Nabi tidak ada. Di perbuatan sahabat yang disetujui Nabi juga tidak ada. Berarti ya betul. Saya bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kan ziarah itu Ustaz, namanya ayo zora kan ayo ziarah kubur, sah? Kan ziarah kubur dianjurkan. Ini kan sama ilmu martabak Mesir ziarah kubur dianjurkan, mendoakan orang mati dianjurkan, sahih? Tayyib. Kok abang larang? Hah? Kalau bilang memangnya semua tidak boleh dikhususkan. Kami tidak mengkhususkan, hanya waktunya di itu yang kesempatan yang ada. Tidak ada keyakinan khusus. Ini masuk subuhat mau. Jangan awak canda-canda oleh ulama-ulama gadang masuk subuhat. Iya, kan kita aja. Ulama-ulama gadang kena subuhat itu. Masa ziarah kubur dilarang gitu? Sah? Nabi nyuruh ziarah kubur. Jadi kiasnya ke martabak Mesir lagi.
Ini martabak Mesir, talu halal, bawang merah halal, bawang putih halal, bawang pere apalagi kan tidak bayar lah. Halal, tepung halal, minyak halal, mentega halal, garam halal. Kenapa jadi haram? Jadi itu juga. Berziarah, saling mengunjungi dianjurkan, silaturahim rahim dianjurkan, pulang kampung dianjurkan, ziarah kubur dianjurkan, puasa 6 dianjurkan. Terus kenapa jadi bid'ah? Itu. Jadi memang subhanallah, luar biasa. Maka kita tanyakan, khamar halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Bahannya halal. Air halal enggak? Baik. Kurma halal enggak? Apel halal? Anggur halal? Kok haram? Prosesnya. Jadi ziarah kubur dianjurkan, iya. Tapi antum menjadikan proses seperti ini mengada-ngada dalam agama. Bukan hanya mengada-ngada, dilarang oleh Nabi menjadikan kuburan tempat hari raya. Bukan hanya masalahnya bid'ah hasanah, bukan. Ini dilarang Nabi untuk ziarah dalam bentuk hari raya. Makanya menamakannya Ayo Zora sebenarnya adalah kekeliruan yang nyata. Oleh sebab itu makanya ini tidak dikenal dalam Islam. Yang ingin mendukung pasti acaranya acara tradisi. Maka istilahnya tradisi Wacu, tidak juga semua orang Wacu. Tradisi Kampar juga bukan orang Kampar, tapi hadir Bupati Kampar. Yang nama pejabat itu kan paham lah kita. Diundang tentu datang dia. Sebab ingin lagi dipilih di waktu mendatang. Kemudian juga yang namanya masyarakat pemimpin itu kan milik semua. Akhirnya dia tidak, karena beliau kadang-kadang pemimpin kan tidak punya latar belakang, apalagi ada yang bisa meyakinkan ini acara bagus nih Pak, menjalin silaturahim, harus dihidupkan. Makanya pejabat itu kalau harusnya harus berilmu, ya kita doakanlah mudah-mudahan kalau itu benar Allah terima, dan kalau kita salah Allah berikan keterangan yang nyata bahwa kita salah. Siap salah kan? Siap salah, tapi kenyataannya kita lihat di sabda Nabi nggak ada, di perbuatan Nabi nggak ada, di persetujuan Nabi nggak ada. Kemudian berabad-abad umat Islam juga tidak merayakan puasa 6. Ya, tapi jangan jadikan ini sebagai alat bermusuhan, dah. Untuk silaturahim akhirnya bermusuhan pula, jangan. Dah, jelas. Nah, jadi kalau ada lomang makan jelas, namun. Iya. Jadi jangankan di Jawa, di Syam ada, di Damaskus, di Mesir ada sebagian. Iya, mereka menamakan dengan Idul Abrar. Idul Abrar, hari rayanya orang-orang taat. Berarti yang tidak ikut tidak taat. Sama peringatan yang tidak maulid, tidak cinta Nabi, nanti itu yang image yang terbangun lagi. Yang tidak merayakan bukan orang taat. Padahal mungkin wallahu alam sebagian besar yang raya onam itu belum puasa onam. Boleh di absen tuh. Iya, saya punya asumsi, tapi asumsi saya tidak akan meleset insyaallah. Iya, sebagian besarnya belum puasa. Oh ya, leo saya kalau alun puasa Pak. Mana pula sehari raya sebelum puasa. Yang ketiga, bahwa ulama mengatakan pada umumnya tidak mesti berturut-turut. Nah, kalau sudah ayo aduh ya puasa lah. Kemudian pada hari itu boleh tidak puasa? Hari ke-8 tuh, hari puasa 6 itu kan hari ke-8 tuh. Boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa? Berarti bukan hari raya juga. Nah, jadi ada pula yang bilang itu tidak raya Ustaz, tapi raya. Ini tidak ayo tapi namanya ayo, itu berkilah-kilah terus. Makanya al-batilu laj-laj kata orang Arab. Kebatilan itu
banyak belok-belok. Nyayo tapi ndak ayo. Dia ndak raya tapi raya. Nah, jadi ala kulli hal. Iya. Nanti rakyat dijawab, itu kan banyak manfaatnya. Ya, orang pulang kampung bisa bersilaturahim, bisa makan bersama, mendoakan orang mati, kadang dapat kalau dihitung manfaatnya. Makanya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan taruhan, Allah sebut qul fihi itsmun kabir, ada dosa besar tapi ada banyak manfaat. Dosa satu dibilang Allah, itsmun mufrad, sah. Ketika sebut manfaat, manafi', manfaatnya banyak. Coba bayangkan, Allah akui khamar banyak manfaat, taruhan banyak manfaat, tapi seluruh manfaat itu kalah oleh dosa yang satu itu. Paham? Wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaat yang banyak tadi. Paham? Paham tak? Mak, coba dosa bahasa 6 deh. Nah, itu yang anda takutkan itu. Masa orang menjual silaturahim berdosa, orang ziarah kubur berdosa, orang mendoakan orang mati berdosa, orang dapat jodoh berdosa, orang pulang kampung berdosa, orang silaturahim berdosa. Itu yang saya tidak bisa. Mohon maaf. Maka Syekhul Islam ketika ditanya tentang masalah ini, orang meyakini untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan mereka diberi balasan atas niat baiknya tadi. Tapi amalnya enggak. Amalnya enggak. Niat baiknya tadi. Jelas ya? Ya semuanya berniat baik. Tapi amal yang melanggar enggak. Jelas. Paham? Jadi jangan saya bilang nanti orang silaturahim berdosa, kata Ustaz Dasman, salah. Ziarah kubur kata Ustaz Dasman enggak boleh, salah. Jelas. Cuman ayo puasa 6. Tidak ada dalam sunnah. Nah, kalau antum bilang tradisi, kalau tradisi masyarakat ada pahala, tapi antum bilang tadi banyak pahala, sekarang tidak ada pula. Memang susah dijelaskan, Pak. Dia raya tapi tidak raya. Ada yang bilang ini hari raya itu mesti ada khutbahnya, mesti ada sholat. Tidak ada sholat, ada khutbah. Kapan pula hari raya mesti ada syarat itu? Idul Fitri adalah hari raya, tapi perayaan lain tidak ada syarat itu. Dulu ketika Nabi melarang orang Ansar melakukan hari raya yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah, dilarang, tidak ada khutbah, disebut juga raya. Banyak hari raya orang-orang agama lain sekarang yang tak pakai khutbah. Hari raya Valentine ada khutbah. Valentine ada khutbah. Hari raya juga namanya. Jadi hari raya tahun baru ada khutbah. Raya tahun baru ada khutbah, raya juga namanya, perayaan tahun baru. Paham tak? Jadi mana pula syarat mesti berkhutbah itu? Jadi memang susah dijelaskan. Tapi kalau dengan sunnah mudah sekali jelaskan. Ada Nabi melakukan? Tidak. Ada Nabi memerintahkan? Tidak. Ada sahabat melakukan diiyakan Nabi? Tidak. Dilakukan oleh as-salafus saleh? Tidak. Dilakukan oleh seluruh umat Islam? Seluruh umat Islam? Sudah pertanyaan dulu, copek salah. Kau banyak kuat nilai dah. Kadang-kadang kan sebagian kawan-kawan bilang kalau dalam masalah khilafiyah ini tengok yang terbanyak katanya. Kan iya kan, alaikum bisawadil a'zam, walaupun hadisnya mungkar, dhaifun jiddan. Praktekkan itu di sekarang. Ya sawadul a'zam, jumlah mayoritas umat Islam merayakan puasa 6? Enggak, tinggal. Karena kebenaran bersama yang mayoritas katanya, walaupun saya tidak sepakat dengan ini, karena hadis alaikum bisawadil a'zam itu tidak sahih. Andainya sahih, nah ikutin. Sama juga dengan keyakinan tadi, akidah tadi. Kebanyakan orang berkeyakinan Allah di atas. Di seluruh dunia saya tanya kawan-kawan saya kok, nenek-nenek orang di kampung tanya kawan Cina kan,
Nenek kampung kamu kalau bilang Allah itu di mana biasanya? Dalam istilah yang selalu lancar lisan mereka mengatakan. Jawabannya di atas. Tanya pula ke kawan dari Argentina, kampungnya Ocho Messi. Dalam bahasa orang Argentina, yang Muslim tentunya, tentang Allah itu biasanya disebut tidak bertempat atau di mana-manakah atau di atas. Jawabannya sama. Tanya pula kawan dari Afrika Selatan. Mana Afrika Selatan? Ya Selatan Afrika. Nah, bahasa Inggris kan. Apa? Allah juga di atas. Sampai ke Pulau Solomon pun. Tanya juga semua ada India. Sama. Semuanya mengatakan Allah ini orang awam kaum muslimin. Tidak perlu belajar ilmu kelam. Itu di mana pula letaknya akidah itu mayoritas. Paham? Alhamdulillah. Kalau gitu, maka wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang dia sebutkan. Tidak, bukan sifat-sifat yang kita sebutkan. Allah tidak bertempat. Ada Allah sebutkan sifat ini? Tidak ada. Ini sifat dikarang orang. Lalu ditempelkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali wafat tahun 40 atau 41 Hijriyah. Yang menyebutkan riwayat itu dari Ali yaitu Abdul Qahir Al-Baghdadi, wafat 430 atau 420-an lah, anda lupa, antara 427 atau 432, saya lupa ya. Ada yang hafal? Lebih lagi nampaknya, pokoknya di atas 400. Dah, antara 40 dan 400 berapa tahun jaraknya? Tidak ada sanadnya. Kalau sesuatu tidak ada sanad, berarti riwayatnya palsu. Masa riwayat palsu seperti ini layak untuk menghapus makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kan aneh bin ajaib. Al-Quran mengatakan, hadis mengiyakan, fakta mengatakan, fitrah mengiyakan bahwa Allah di atas. Masa gara-gara Allah mawjudun bila makan, Allah ada tempat-tempat, menjadi atas itu alamat palsu. Makanya pemalsu biasanya mengatakan yang lain palsu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah disifati dengan sifat-sifat yang dia sebutkan namanya dan dia sifati dirinya, wa wasafahu biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan diberi sifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah para ulama mengambil kaidah bahwasanya nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya, tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Makanya Allah mawjudun bila makan itu tidak ada dalilnya ya, kecuali dalil akal. Makanya yang benar adalah Allah di atas arsy. Yang benar adalah Allah turun di sepertiga malam terakhir. Yang benar adalah Allah nanti akan menghisab kita. Yang benar Allah nanti akan datang dan bersamanya para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Mana lebih banyak malaikat daripada kita? Nak melawan malaikat nampaknya. Kalau nak melawan malaikat hitung lagi kekuatan. Di langit itu mana luas langit pada bumi? Wih, langit lebih luas. Tak ada tempat sejengkal pun di langit, kata Nabi SAW, kecuali di situ ada malaikat bertasbih bertahmid. Makanya langit itu aman. Apa sebab? Penduduknya bertasbih bertahmid semua, tidak ada yang menghitung-hitung proyek. Iya Pak ya. Kenapa bumi tidak aman? Itulah ya, tasbihnya kurang, tahmidnya kurang. Yang banyak adalah ngitung-ngitung berapa kurs hari ini. Yang masalahnya siapa orang kita, siapa yang tidak sesama dengan kita. Nah, makanya bersabarlah sampai kita naik ke atas. Mau naik ke atas? Wih, mau naik ke atas? Jumpa dengan siapa?
Weh, kita naik ke atas, jumpa dengan siapa? Allah, berarti Allah di segitu aja kok repot. Antum bilang mati berpulang ke rahmatullah, sah? Terus pulangnya kemana? Ruh diangkat ke atas, bertemu dengan Allah SWT. Nanti kita masuk surga juga di atas, karena memang surga itu bagi kelas atas. Nah, yang tidak ngaku-ngaku ya terserah aja ya. Tidak mau naik ke atas ya tidak apa-apa, genteng ayangan aja lah di awal-awal. Jelas mas saya ya, bahwa nama dan sifat Allah harus diterima dari Al-Quran dan Sunnah, dan tanpa syarat dan tanpa syarat dan tanpa WTP, tanpa pengecualian. Jadi semuanya asal sahih wajib diterima. Jelas? Oh, izin, saya nak izin juga sama-sama. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Kalau ada yang masih ragu silakan tanya, tidak masalah. Sebelum saya minta izin. Ada yang diragukan? Silakan, Pak. Hadisnya sangat lemah, Pak. Hadis sangat lemah. Di dalamnya ada perawi yang menyalahi riwayat yang umum. Riwayat yang umum adalah kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, bukan kepada as-sawadul a'zam. Kemudian kalimat la tajtami'u ummati ala dhalalah di awal hadis itu sahih, yaitu la tajma'u ummati ala dhalalah. Ini riwayat yang disahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan tambahan tadi dalam riwayat Tirmizi itu adalah tambahan yang ditambah oleh rawi yang dhaif. Nah, rawi yang dhaif merupakan riwayat berbeda dengan para rawi yang thiqat, itu namanya mungkar. Jadi orang seperti dia menambah riwayat tidak bisa dianggap benar. Bapak, misalnya ini orang datang, orang-orang yang tidak pernah hafalannya bagus dan tidak pernah berbohong, meriwayatkan bahwasanya kita di hari rayanya hanya dapat THR. Misal, tiba-tiba datang orang yang selalu bawa berita salah, sering salah. Dia bilang di samping THR ada gaji 14 dan 15. Gaji 13 saja baru Juli kan? Sah? Iya enggak? Saya tengok notifikasi dulu. Iya, sering terbukti dia salah. Sekarang dia bawa berita Nabi dalam hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya, bahwa Nabi mengatakan umat ini tidak akan berkumpul sepakat berbuat sesat. Ketika mereka ikhtilaf, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati, ini yang sahih dari Nabi. Tiba-tiba dia bawa riwayat alaikum bisawadil a'zam. Orang yang sering salah riwayatnya, sering meriwayatkan hadis mungkar. Dia bilang kalau terjadi ikhtilaf, ikuti yang mayoritas. Kan bertentangan dengan banyak hadis yang mengatakan ukuran kebenaran bukan mayoritas. Maka tambahan ini tambahan yang mungkar, dhaifun jiddan. Andainya pun sahih, andai sahih, tidak apa-apa. Kita lihat yang mayoritas. Tapi mayoritas kapan dulu? Sebab kata mereka, wallah, kadang-kadang kan klaim mayoritas ini kan klaim pepesan kosong. Seperti yang katakan, dia bilang 95% umat Islam berkeyakinan Asy'ariyah di dunia. Ini bukan orang Indonesia yang bilang, orang Mesir bilang, Maroko bilang, orang Yaman bilang, orang semua yang berkaitan ahli kalam mengatakan mereka mayoritas. Makanya saya tanya, itu yang bikin saya nakal tuh. Saya tanya orang Brazil, saya tanya Argentina. Ternyata tidak ada yang berkeyakinan Asy'ariyah dalam masalah itu. Umumnya yang tak belajar ilmu kalam berkeyakinan sama dengan Ahlussunnah, Allah di atas. Mereka tidak pernah nanya kalau di atas mesti bertempat, tidak ada dalam pelajaran mereka. Yang tahu mereka Allah di atas. Nunjuknya otomatis ke atas. Itu di mana letak mayoritas? 95%. Ketika kita tanya, paham tak
pembagian ini misalnya sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil, bukan wajib sunat, bukan. Ada yang mungkin. Tidak paham mereka. Paham tidak istilah? Kalau seandainya ini, kalau makhluk mesti ada jauhar, mesti ada arad. Tidak paham mereka. Paham ya? Tidak paham orang awam tuh. Yang mereka paham Allah adalah di atas. Nanti kita bertemu dengan Allah di akhirat. Orang beriman akan melihat wajah. Ini pada umumnya orang awam. Ingin bertemu dengan Allah SWT. Pada umumnya orang awam. Karena fitrah seperti itu. Itu di mana letaknya mayoritas. Sebagian bilang ulama-ulama mayoritas bermazhab ahlil kalam, Asy'ariyah. Taib. Nggak usah jauh-jauh dulu. Buka Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad. Sejarah kota Baghdad. Di dalamnya terdapat lebih dari 7.700 ulama. 7.700 ulama. Saya minta tuan-tuan, dari setiap 1.000, 5 orang saja yang beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab Abul Hasan Asy'ari wafat 324 Hijriyah. Penulis kitab ini wafat 463, lebih 100 tahun setelah Imam Abul Hasan Asy'ari. Berarti kan mazhab Abul Hasan sudah tersebar kan? Nah, sekarang berarti kan ulamanya banyak. Kalau memang ahlul kalam lebih banyak, mayoritas ulamanya Asy'ariyah di zaman itu, di Tarikh Baghdad merupakan pusat Islam waktu itu, sah? Baghdad kan merupakan pusat pemerintahan Islam. Nah, carilah dari kitab Tarikh Baghdad ulama-ulama yang pernah hidup dan pernah lewat, belajar dan tinggal di kota Baghdad, ya, Darussalam. Dari 1.000 cari 5 orang yang ahli kalam. Kalau ketemu saya kasih hadiah. Di mana letaknya mayoritas tadi. Ini kan banyak disuarakan kita mayoritas. Ayolah, ayo kita ke kampung-kampung sekarang. Nggak usah kampung sini aja lu dulu. Tapi jangan belajar ilmu kalam dulu ya. Ya, kalau udah masuk subhat itu lain hal. Yang belum masuk subhat sama sekali. Pergi kita kampung-kampung, coba bilang, dengarkan apa kata nenek-nenek, datu-datu tuh. Kalau kita dapat musibah, sabar ya, sudah takdir yang di atas. Tidak ada takdir yang di mana-mana, tidak pernah. Kan Bapak tidak pernah dengar kan? Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf, yang belajar ilmu kalam sendiri ketika pengantaran apa namanya istilahnya pelepasan, ini mohon maaf para perayat semuanya dan sendiri sebagainya, semoga Allah yang maha, yang di atas, semoga yang di atas menerima arwah datuk kita, saudara mara kita semua. Sah? Padahal dia ketika tanya Allah di mana nanti, lupa saya katanya. Sahih Pak? Di mana letaknya mayoritas tadi? Mayoritas orang tidak paham akidah-akidah itu. Mana letak mayoritas? Dan alhamdulillah umat ini dalam kebaikan sebenarnya. Kalau bukan karena subuhat yang ditebarkan pada ahli subuhat, antum sodorkan hadis Nabi, mereka langsung sami'na. Kalau sempat misalnya belum ngaji dia, Pak, assalamualaikum, mohon maaf Pak ya, celana Bapak itu bisa enggak dinaikkan ke atas? Kenapa Ustaz? Nabi menyuruh seperti itu. Lalu kita jelaskan, langsung dia terima. Sah? Ya lo saya tidak tahu selama ini. Tapi kalau sudah pernah mendengar, asal tidak sombong kan itu ya, ya Ustaz, pemahaman itu beda-beda Ustaz. Nah, adalah mulai itu pemahaman beda, ayalah. Kalau pemahaman beda-beda, itu payah jelaskan. Kalau Ustaz saya asal tidak sombong tidak apa-apa. Buktinya Ustaz saya isbal semua katanya. Sah? Nah itu 1.000 hadis tidak masuk tuh. 1.000 hadis. Dan pokoknya kita mazhab beda Ustaz. Ustaz kan Ahlussunnah, iya. Kalau sunnah Indonesia mesti mazhab Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i tidak sampai haram katanya. Cuma kalau kita jelaskan Imam Syafi'i sendiri tidak isbal Pak itu kan pemahaman beliau pula lagi.
Paham Pak ya? Jadi tidak ada cerita mayoritas itu, tidak ada. Tidak ada. Kalau dikatakan rata-rata ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, As-Suyuti adalah mayoritas ulama itu dari Asy'ariyah. Yang belakangan saya nak nanya, cari satu seperti Suyuti, Al-Nawawi yang tidak mengambil ilmu daripada ulama sunnah tadi, yang tidak mengambil dari ulama salaf. Mereka hanya mengambil dari yang terdahulu lalu disusun lagi, ngambil dari Malik, dari Syafi'i, dari Ahmad, dari Muhammad bin Nasr, daripada Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari, daripada Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, yang semua mereka itu ada yang dimusuhi oleh ahli kalam dulu. Jadi mereka hanya mengumpulkan yang sudah ada. Di mana letak mayoritas. Nah, walaupun demikian, andainya benar, andainya memang mayoritas dalam Al-Quran, seluruh yang mayoritas asal tidak berdasar adalah la yaqilun, tidak berpikir, la ya'lamun, tidak berilmu, la yafqahun, tidak paham, la yash'urun, tidak merasa, tidak sadar, dan sebagainya. Makanya Allah tak menjadikan, Rasul tak menjadikan mayoritas sebagai ukuran kebenaran. Justru di zaman Nabi juga minoritas mereka. Sah? Seluruh Nabi, seluruh Nabi minoritas pengikut. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Tapi jangan antum merasa minoritas. Nah, alhamdulillah kita mayoritas, alhamdulillah. Sebab Ibrahim sendiri disebut ummah oleh Allah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah umat. Menurut salah tafsiran, sebagai mengatakan imam, betul juga. Walaupun dia sendiri, tapi merepresentasikan umat semuanya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Yang bersedih enggak? Walaupun kadang minoritas lebih berkuasa daripada mayoritas. Coba tengok. Yang paling kaya-kaya di Allah musta'an. Jadi kebenaran tidak diukur dengan mayoritas Subhanallah itu. Berapa Mbak ya? Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Jangan nanti ada lagi yang berapi-api menjelaskan kita sawadul azam, saudara azam itu tambahan yang tidak sahih. Tapi andai pun sahih Pak, ayolah kita ngaji lagi siapa yang mayoritas sebenarnya. Dah. Kita tidak hanya klaim. Ayo kita ke kampung-kampung, kampung mana? Tapi jangan masukkan dulu dah subuhatnya. Nanti kalau ditanya Allah di mana, bilang di mana? Itu Pak ya saya lagi masuk kayak itu Pak ya saya. Yang masih murni, makanya mohon maaf mengajarkan akidah seperti ini kepada orang-orang jurusan teknik perikanan lebih mudah sebab mereka belum masuk subuhat, sesuai ayat, sesuai hadis, sesuai pikiran, sesuai logika, sesuai fakta juga sesuai. Tapi kalau sudah masuk belajar ilmu filsafat dah. Makanya kalau akidah campur filsafat yang menang, akidah campur filsafat yang menang, filsafat. Yakin bercampur dengan ragu yang menang, ragu. Tidak percaya, coba melamar. Pernah melamar? Melamar bini. Sudah? Mau coba lagi? Coba aja. Antum tanya nanti bagaimana sikapnya keibuan, bagus. Pandai memanage keuangan rumah tangga, hebat, dan punya kemandirian, punya rekening mandiri, rumah mandiri, sahabat, mobil mandiri, mantap, sah. Sudah terkumpul 35 kriteria, semuanya contreng, tanda baik. Tiba-tiba datang satu aja, tapi sayang kalau tidurnya ngorok. Ada mulai tuh ragu tuh, ini bakal bertandang tiap malam nih katanya, atau tidur di sofa, sahih kan? Kira-kira itu menang atau kalah nanti? Yang 35 poin itu kalah gara-gara satu
Baik. Makanya bid'ah juga seperti itu. Satu bid'ah bisa mengeluarkan kita di Ahlussunnah. Bid'ah Khawarij. Satu aja keyakinannya. Orang berdosa besar kafir, dah jadi ahli bid'ah. Walaupun sholatnya sama, puasanya sama, bahkan mereka lebih hebat dari kita, lebih rajin beribadah. Cuman ada bid'ah di sana. Air ini berapa isinya? Tidak pernah minum, Mbak. 400, kan gitu aja repot. 360 ya? Hah? 330, Masya Allah. Ini yang produk nampaknya, atau minimal distributornya. Nah, jadi 330 ml. Kalau saya masukkan 1 ml tinta, namanya air apa? Kita coba. Ada yang bawa tinta. Masukkan 1 titik. Namanya air apa? Wih, air tinta. Air tinta. Padahal yang mayoritas dominan air putih. Cuman kalah oleh setitik. Tentunya jangan lupa Bapak datu-datu kita dulu gara-gara nilai setitik. Dah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.